Hai sahabat Trending Plan, hai juga alam semesta, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita senantiasa sehat, bahagia, dan juga sejahtera. Nah sahabat Trending Plan, yang lalu nih beberapa episode atau beberapa waktu lalu saya pernah membahas tentang Caladium armi, atau yang dibahas botaninya adalah Caladium praetermissum. Dan di beberapa negara itu dikenal dengan nama Hilo Beauty. Nah, karena banyaknya permintaan dari sahabat yang ingin tahu tentang Caladium armi lebih banyak, tentang Caladium armi lebih jauh, nah maka saya mau angkat lagi nih tentang si Caladium praetermissum ini. Nah, sahabat penasaran kan? Yuk. Pertama, ciri-ciri umum dari Caladium praetermissum atau Caladium armi. Nah, yang pertama itu adalah daunnya yang khas berbentuk hati ya. Tuh. Nah, ini yang kecil ya sahabat, ini masih baby. Daunnya sangat khas membentuk hati, seperti hati. Oleh karena itu, tanaman ini seringkali disebut sebagai Heart of Jesus. Tuh. Cantik ya bentuknya ya. Ini udah merupakan salah satu ciri khas dari Caladium praetermissum atau Caladium armi. Nah, selanjutnya adalah dia mempunyai warna hijau tua pekat. Nah, lebih enaknya lagi aku kasih contoh yang lebih besar ya. Nih. Seperti ini. Tuh. Kalau sahabat perhatikan, dia memiliki warna hijau tua yang sangat pekat. Tuh, dan dia memiliki mau kemana nak? Maaf ya sahabat sebentar. Oke, dan dia memiliki corak berwarna hijau muda atau hijau yang lebih pucat. Dan coraknya itu memenuhi permukaan sehingga tampak seperti dia coraknya tampak tidak beraturan ya, dan sehingga seperti coraknya itu seperti seragam army atau seragam tentara, makanya disebut juga Caladium armi oleh sebagian orang. Tuh, lucu banget ya sahabat ya. Kalau saya perhatikan kayaknya dia warna pucatnya itu agak transparan. Tuh, cantik ya. Nah, selanjutnya kalau kita raba, sahabat, daunnya itu cenderung bertekstur. Jadi nanti kalau sahabat memiliki Caladium armi atau berniat membeli, sahabat raba permukaannya, dia agak bertekstur. Nah, ada beberapa jenis Caladium lagi yang hampir mirip dengan Caladium armi coraknya. Nah, makanya sahabat mesti perhatikan dengan detail sekali ciri khas dari Caladium armi. Nah, selanjutnya sahabat, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, venasinya pun dia cenderung kalau kita pandang venasinya nggak terlihat ya, cenderung saru. Namun kalau kita raba, ini sangat terasa. Dan ciri khas dari Caladium itu adalah permukaannya yang mengandung lilin, permukaan daunnya mengandung lilin. Ini kalau kita sentuh, kita raba, seperti kayak ada licin-licin lengket lilin ya sahabat ya. Lalu kalau sahabat bisa lihat lagi, dahannya semakin tua dahannya, ini dahannya sudah sangat tua ya, jadi dia kokoh. Semakin tua dahannya, maka akan terlihat sedikit berwarna coklat kehitaman. Nah, yang ini masih muda. Ini saya topang sahabat dengan menggunakan tali, karena apa? Karena dia cenderung, karena daunnya besar, jadi otomatis dahannya itu terkadang tidak bisa menopang si daun. Jadi otomatis dia suka merunduk ya. Jadi makanya saya topang dengan bantuan sulur dan juga tali. Nah, seperti itu kurang lebih ciri khas dari Caladium armi atau Caladium praetermissum. Sekali lagi ya sahabat, kita lihat tuh, cantik banget deh. Bentuknya sangat cantik. Dengan coraknya yang sangat menawan, perpaduannya antara hijau tua dan hijau muda, bercak-bercaknya sehingga membuat dia terlihat sangat gagah. Ditambah warna hijaunya juga yang sangat pekat. Nah, sahabat, cantik banget ya. Oke, aku simpan dulu di sini. Nah,
Terus sahabat, untuk perawatannya sendiri, si Caladium pratermysum ini sebenarnya nggak sulit, sangat mudah sekali gitu kan. Cuma memang ada beberapa hal yang memang sahabat semua harus perhatikan. Nah, nanti pokoknya aku akan kasih tahu apa aja sih untuk itu. Tapi sahabat mesti tahu dulu nih, kalau musim kemarau, biasanya kalau musim kemarau ya, si Caladium ini banyak memasuki masa tidur atau yang biasa disebut dengan dorman. Dan mereka akan tumbuh kembali nih saat kelembapan atau sumber air atau pengairannya mulai tercukupi. Jadi jangan pernah khawatir kalau di musim kemarau itu sahabat menemui atau mendapatkan kondisi Caladium sahabat itu mulai pada mati, layu atau daunnya hilang. Nah, cek umbinya. Jika umbinya masih kelihatan segar dan sehat, pastikan ditaruh di tempat yang baik, di tempat yang steril tentunya, media tanam yang steril. Lalu cukupi kebutuhan airnya, maka dia akan tumbuh lagi dengan baik dan sempurna. Nah, terkadang nih sahabat ya, pertumbuhan umbinya itu lumayan cepat loh. Nah, dedaunannya itu bisa tumbuh secara serempak. Jadi kadang kita suka nggak menyadarinya saat kondisi dorman, disangka tuh pokoknya tanaman udah mati. Padahal mereka cuma tidur sesaat sampai dengan kebutuhan air mereka itu tercukupi kembali. Nah, oke sahabat. Lebih lanjut lagi, aku akan kasih tahu gimana caranya aku memelihara si pratermysum ini atau Caladium armiku ini supaya dia daunnya jadi besar-besar, tumbuh segar dan sehat. Penasaran kan? Nah, ini dia tips yang pertama, yaitu adalah cahaya. Nah, mereka ini sangat baik jika ditempatkan di lokasi yang terang. Namun, ada namunnya sahabat, namun jangan terjemur dengan matahari langsung. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka itu sangat menyukai dengan cahaya matahari. Namun kalau terpapar sinar matahari yang berlebihan atau sinar matahari langsung, Caladium pratermysum itu akan mudah sekali daunnya untuk terbakar, mudah sekali daunnya untuk mengering dan juga renyah. Jadi paling baik sahabat menempatkan Caladium pratermysum itu di tempat yang ternaungi namun tetap terang. Nah, itu sahabat akan mendapatkan si Caladium kita akan tumbuh subur dan daunnya besar-besar. Nah, selanjutnya apa sih persyaratannya supaya tumbuh subur dan besar-besar? Tentunya adalah media tanam. Media tanam itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan seluruh tanaman ya, bukan hanya Caladium. Nah, di trending plant sendiri, pengalaman kita itu mereka dapat tumbuh subur itu jika kita tempatkan di media tanam itu yang sangat poros. Makanya trending plant itu menggunakan cacahan andam, sekam bakar, kokopit maupun irisan bambu atau humus bambu ya. Nah, itu sangat baik sahabat. Selain dia medianya ringan, dia juga memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik. Dan yang paling penting apa nih sahabat? Yang paling penting itu adalah mudah untuk didapatkan, mudah untuk dicari. Nih, contohnya seperti ini. Nah, ini ada potongan bambu dan juga cacahan andam ya. Tuh, potongan bambu, daun bambu, rumput bambu, cacahan andam terutama, dan juga ada sekam bakar yang saya gabung menjadi satu beserta humus bambu. Nih, humus bambu. Nah, ini yang udah agak mengering daunnya. Nah, ini semua saya campur jadi satu dengan perbandingan yang sama. Nah, terus udah gitu ini akan menciptakan media yang sangat poros dan air mudah sekali untuk mengalir ke lubang drainase yang ada di bawah pot. Jadi begitu kita siram, airnya turun. Nah, itu adalah media tanam yang sangat baik dan sempurna untuk pertumbuhan Caladium. Nah, selanjutnya, media tanam sudah, berarti kita sekarang ke pengairan atau penyiraman. Air, si Caladium sendiri itu pada dasarnya sangat menyukai dengan air, sangat menyukai kelembapan. Oleh karena itu biasanya di musim-musim suhu normal atau apalagi musim kemarau, saya selalu menyiram mereka ini, pratermysum saya ini 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Nah, ketika pagi seperti biasa jam 6, jam 7 sampai dengan jam 8 atau jam 9 lah maksimal ya. Terus udah gitu kalau untuk di sore harinya saya biasa menyiram itu pukul 4 sore sampai dengan pukul 5 sore. Nah, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk menyiram seluruh tanaman kita, bukan hanya Caladium. Nah, tapi untuk Caladium yang masih baby nih, saya sempat jelaskan di episode sebelumnya, Caladium yang sama si baby ini sangat rentan sekali. Dia memang menyukai air, tapi dia belum mempunyai kemampuan untuk
menyimpan atau menyerap air dengan sangat baik. Jadi kalau bisa untuk yang masih baby, kurangi sedikit intensitas penyiramannya. Jadi sahabat bisa menyiramnya sehari sekali atau mungkin 2 hari sekali. Cek saja, yang penting si media tanam ini masih basah, permukaannya masih basah seperti ini masih lembab sekali kalau saya sentuh. Nah itu berarti tandanya masih aman. Nah sahabat bisa menyiramnya saat media tanam sudah mulai mengering. Nah untuk yang masih baby loh sahabat, tapi ketika dia sudah menuju sedang atau dewasa, dipastikan mereka membutuhkan lebih banyak air serta lebih banyak nutrisi. Oke, nah selanjutnya kalau sudah penyiraman berarti kita harus memperhatikan nutrisi. Tadi saya sempat ulas nutrisi. Karena apa? Biar bagaimanapun mereka tetap membutuhkan nutrisi. Nutrisi yang tidak didapatkan berbeda ya ketika mereka ditanam di tanah langsung. Nah ketika mereka ditanam di pot, otomatis kita harus memenuhi kebutuhan nutrisinya atau unsur hara yang tidak mereka dapatkan dari mana-mana. Nah contohnya adalah kita bisa memberikan pupuk cair yang organik. Pupuk cair organik ini biasanya saya berikan itu 2-3 minggu sekali. 2 minggu sekali boleh, 3 minggu sekali boleh, fleksibel saja sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan besar kecilnya tanaman sahabat semua. Tapi kalau untuk yang kecil ini saya tidak terlalu sering memberikannya. Saya memberikannya sebulan sekali saja karena dia masih sangat bayi. Jadi saya sedikit sekali saya memberikan tambahan pupuk-pupuk yang seperti itu ya. Tapi saya lebih konsentrasi kepada media tanamnya. Nah, humus bambu itu adalah salah satu media tanam yang mengandung nutrisi cukup baik untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan mereka. Nah seperti itu sahabat kurang lebih ya. Nah selanjutnya untuk perbanyakan atau propagasi. Perbanyakannya sangat mudah karena kaladium ini dia memiliki umbi. Nah ini adalah salah satu hasil propagasi saya atau perbanyakan saya. Kurang lebih ini usianya baru sekitar 2 minggu 2 minggu yang lalu saya pisahkan dari indukannya. Nah dari indukan seperti ini ya sahabat. Nah, caranya sangat mudah. Jika kita mempunyai indukan yang besar seperti ini, gitu kan. Nah, nanti mereka si kaladium sendiri ini, gitu kan, dia muncul tunas-tunas baru itu akan muncul dari umbinya. Jadi sahabat jangan pernah ragu ketika menemui atau mendapatkan kaladium kita tuh muncul tunas barunya. Nah, itu bisa memecah mereka dengan sangat berhati-hati. Kita bisa memecahnya, memindahkannya di pot yang baru, atau sesuai dengan selera sahabat, kalau pengen dia merimbun, bisa tetap membiarkannya tumbuh di sebelah indukannya, dan biarkan dia berkembang biak, tunas-tunas barunya dengan sangat banyak. Namun, ketika dia sudah cukup banyak, sahabat harus perhatikan untuk memindahkan ke pot yang lebih besar. Karena apa? Karena biarkanlah akar-akar serta umbinya itu tumbuh dengan sempurna, bernafas dengan lega dan leluasa. Nah itu dia sahabat, salah satunya fungsi dari propagasi atau perbanyakan. Oke sahabat, untuk tips ya, mungkin aku memberikan sedikit tips aja buat sahabat. Kenapa saya mempunyai beberapa tanaman. Sorry, saya pindahkan dulu ya. Seperti yang di belakang saya ini adalah salah satu kaladium Phrytermissum saya yang sudah cukup besar, dan ini cukup giant sahabat. Kenapa dia mempunyai, lebih besar dari kepala saya? Kenapa dia mempunyai daun yang besar-besar seperti ini? Salah satu tipsnya adalah saya tidak pernah ragu untuk memotong dahan atau daun-daun yang sudah lebih dewasa atau sudah lebih tua. Jadi saya biasanya menyisakan hanya 2 helai saja, 2 helai dahan di seperti ini ya sahabat ya. Saya hanya menyisakan 2 helai. Daun-daun yang tuanya itu saya buang untuk apa? Untuk memacu pertumbuhan tunas baru. Nah, ketika tunas baru yang tumbuh itu, maka otomatis itu konsentrasi pertumbuhan itu akan ke tunas barunya, dan dia akan menghasilkan daun yang lebih besar dari yang tumbuh sebelumnya. Nanti saya akan praktekkan sedikit gimana sih saya melakukan hal itu ya sahabat. Oke, boleh contohnya. Yang ini dia. Nah, kalau sahabat perhatikan, saya buka sedikit ya ikatannya ya. Ini saya ikat karena memang dia daunnya cukup besar, jadi sehingga dahannya agak tua. Nih, kalau sahabat bisa perhatikan, saya memiliki daun yang sudah cukup tua sahabat.
Nah, daun yang cukup tua ini atau yang sudah lebih dewasa, nah ini bisa kita potong. Kita potong saja sahabat, bisa menggunakan gunting atau menggunakan pisau yang sangat tajam. Ingat ya sahabat, kita harus memotongnya dari dalam, karena jangan sampai nanti kita kegunting yang bagian dalamnya. Oke, kita harus sampai pangkal ya sahabat, harus sampai pangkal kita gunting. Oke, nah ini adalah bagian dahan yang terluar. Kita buang bagian dahan yang terluar. Jangan ragu ya sahabat ya. Nah ini satu lagi, saya cukup menyisakan 2 saja. Sip, tuh saya sisakan 2 saja. Nah kenapa seperti itu sahabat? Nah nanti konsentrasi pertumbuhan itu, nih sahabat bisa lihat di sini. Kalau sahabat perhatikan, ini akan ada tunas baru yang tumbuh. Konsentrasi pertumbuhan itu akan lebih ke tunas barunya. Nah, nanti dari situlah kita akan menghasilkan daun-daun yang cukup besar. Contohnya seperti ini. Tuh. Ini kemarin belum lama tumbuh, jadi lumayan dia. Ini masih muda ya, karena terlihat dari batangnya. Batangnya masih berwarna hijau. Nah, ini nanti konsentrasi pertumbuhannya akan menghasilkan daun-daun yang cukup besar dan juga dahan-dahan yang kuat dan kokoh. Seperti itu kurang lebih sahabat untuk masalah untuk pertumbuhan ya, untuk pertumbuhan tunas yang baru, salah satu tipsnya. Nah, selanjutnya sahabat jangan lupa sahabat untuk menyeka permukaan daun. Nah, contohnya ini, saya menyeka permukaan daun, ini yang sudah saya potong tadi ya, mengelap penyeka permukaan daun. Untuk apa? Salah satunya selain untuk membuat tampilan daun lebih cerah, lebih jelas, lebih mengkilat. Nah, salah satunya juga untuk apa? Untuk membersihkan debu-debu dari permukaan yang dapat menghalangi si daun untuk melakukan penyerapan cahaya matahari, sehingga itu dapat menghambat atau mengurangi kemaksimalan dari proses fotosintesis. Nah, kalau daunnya debunya sudah diseka, maka proses fotosintesis dapat berlangsung dengan lebih baik lagi, sehingga si tanaman sendiri itu dapat memenuhi kebutuhan makanan mereka dengan baik. Selain itu juga dapat membersihkan kutu-kutu atau telur-telur bahkan ulat. Biasanya mereka bersembunyi di balik sini. Nah, kutu-kutu itu senang banget di sini. Jadi kalau sahabat ngelihat sudah ada semut gitu kan, terus di sini ada bintik-bintik gitu kan. Nah, itu tandanya bahwa itu ada kutu atau telur ulat di sini. Nah, itu sangat cepat sekali sahabat pertumbuhan si ulat atau kutu-kutu tersebut. Nah, ini kemarin saya telat. Nah, akhirnya menyebabkan si ulat telur-telurnya itu menyebabkan daun-daun ini jadi berlubang seperti ini. Nah, itulah sahabat salah satu fungsi dari menyeka atau mengelap. Nah, pokoknya sahabat ya, jangan pernah ragu untuk jangan pernah ragu dan jangan pernah malas untuk ngecek tanaman kita setiap saat atau di saat hari libur. Nah, terus kalau sahabat mendapatkan, saya pernah nih ya mengalami kondisi si Caladium pratermissum saya ini menguning, terus totol-totol. Jadi tuh di permukaan daunnya tuh ada totol-totol bintik-bintik coklat gitu kan ya. Contohnya kayak ini nih. Ini kan ada totol bintik coklat ya, bintik coklat seperti ini. Nah, sahabat jangan ragu-ragu nih, karena ini baru jumlahnya sedikit, jadi saya tidak membongkar mereka. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah memenuhi permukaan, jangan segan-segan untuk segera membongkar umbinya atau membongkar si media tanam itu, lalu cuci bersih umbinya serta akar-akarnya dengan sangat hati-hati. Nah, kenapa? Karena biasanya tuh di situ tuh akan bersarang akan terlihat tuh mulai dari hama, mulai dari keong kecil atau binatang pemakan umbi-umbian. Ada ulat-ulat yang kecil sekali tuh, dia seneng banget bersembunyi di akar atau umbi-umbinya tersebut. Dan bahkan jamur jadi kayak kelihatannya kayak bulukan gitu. Nah, itu pokoknya tandanya tuh kalau dia sudah mulai menguning, coklat dan layu, itu tandanya bahwa tanaman kita akarnya terserang oleh jamur ataupun hama. Nah, segera bongkar, cuci bersih dengan sangat hati-hati tentunya ya, jangan sampai akar-akarnya itu pada rontok. Nah, terus setelah itu tanam di media tanam yang tentunya sudah steril atau bersih, dan juga potnya harus bersih. Lalu jangan lupa pangkas daunnya sudah sangat sakit, karena itu bisa bisa nanti mempengaruhi untuk pertumbuhan tunas selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu sahabatku sayang, tips and trick dari Galeri Trending Plant untuk memiliki Caladium pratermissum atau Caladium arminya yang
tumbuh subur dan sangat cantik. Nah, sahabat saya, mudah-mudahan informasinya sangat bermanfaat ya. Pokoknya sahabat jangan pernah ragu atau jangan pernah malas untuk merawat tanaman kita dengan sangat baik dan penuh cinta. Karena mereka akan memberikan feedback dengan apa? Dengan tumbuh subur dan juga sangat cantik. Nah, sahabatku tercinta, salam sehat dan bahagia selalu.